jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavo Sukacita. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian supaya kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan di saat ini terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu Ayub pasal 42 ayatnya yang ke-11. Ayub pasal 42 ayatnya yang ke-11, Lembaga Alkitab memberi judul Ayub menarik kembali perkataannya dan menyesal. Ayatnya yang ke-11, kemudian semua saudaranya laki-laki dan perempuan serta semua kenalannya yang lama datang kepadanya dan makan bersama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan rasa duka dan menghibur dia atas segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin yang emas. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan kita di saat ini adalah menjadi orang Kristen yang murah hati. Bapak Ibu, sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, semua kita tentu tahu apa yang dialami oleh Ayub. Semua kita pasti mengetahui. Dan di saat ini dalam perenungan kita di ayatnya yang ke-11 dikatakan bahwa semua saudara laki-laki dan perempuan, bahkan kenalannya yang lama, datang kepada Ayub dan mereka makan bersama dengan Ayub. Tetapi juga mereka menyampaikan turut berduka cita terhadap apa yang dialami oleh Ayub dan mereka menghibur Ayub. Tetapi bukan sampai di situ saja, mereka juga memberi kepada Ayub, sehingga dengan pemberian itu juga Ayub pun dipulihkan. Tapi kita tahu bersama kehidupan Ayub dipulihkan karena dia berdoa kepada Tuhan, tetapi juga teman-temannya mengalami pemulihan karena mereka mendengar apa kata Tuhan. Tuhan menyuruh mereka untuk pergi kepada Ayub dan membawa dan mempersembahkan apa yang mereka miliki kepada Ayub. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, lewat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa jadilah orang Kristen yang memiliki hati yang murah hati. Bapak Ibu sahabat Klavos, di zaman sekarang yang sulit, yang dimana harga barang yang semakin naik, kebutuhan ekonomi, bahkan barang-barang di kebutuhan di dapur pun yang semakin naik, dan banyaknya kebutuhan tuntutan hidup di zaman yang sulit ini. Terkadang ketika diperhadapkan dengan seperti halnya diperhadapkan dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan sebagainya, terkadang kita orang Kristen pun selalu ada juga yang memikirkan bahwa kita juga perlu, kita juga membutuhkan. Bagaimana mungkin kita harus memberikannya kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi lewat kisah ini mengingatkan kepada kita juga bagaimana kita juga memiliki hati yang murah hati, memiliki kemurahan hati dalam hidup ini, berempati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti halnya yang dilakukan oleh saudara laki-laki, perempuan, bahkan kenalan daripada Ayub. Mereka datang menghibur Ayub dan memberi kepada Ayub dari apa yang mereka miliki. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita, sekalipun kita ada di masa yang sukar, masa yang sulit, bagaimana kita juga mau berempati dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sesuai dengan tema kita menjadi orang Kristen yang murah hati, berarti kita mau berempati, berbagi dengan setiap orang yang ada di sekitar kita yang memiliki penderitaan, kekurangan dan sebagainya. Tapi sekali lagi mengingatkan kita, murah hati bukan berarti kita memberi tanpa memberikan pelajaran bagi mereka. Tapi di zaman yang sulit ini juga terkadang orang menyalahartikan itu, menyalahgunakan itu. Ada yang datang atas nama gereja dan persekutuan harus minta bantuan dan lain sebagainya, padahal yang sebenarnya terjadi mereka tidak mempertujukan itu untuk persekutuan atau gereja dan lain sebagainya, itu hanya untuk kepentingan pribadi. Tetapi ini juga mengajak kita untuk berempati, tetapi juga berhikmat untuk menyikapi semua hal. Tapi mari
dari kisah Ayub, saudara-saudara perempuan dan laki-laki, bahkan kenalannya datang datang menghibur Ayub, tetapi juga makan bersama dengan Ayub, dan juga memberi di ayatnya yang ke-11, yaitu seperti itu dikatakan, mereka masing-masing memberi dia uang, satu kesita dan sebuah cincin emas. Berarti mereka tidak hanya sekedar menghibur Ayub, tetapi mereka juga memberi sehingga Ayub kembali lagi bangkit dari keterpurukan yang terjadi. Mari Bapak Ibu sahabat Klavos, sekalipun saat ini kita ada dalam masa yang sulit, harga barang yang serba mahal, kalau bisa kita berempati dengan orang lain, kalau boleh kita juga berbagi dengan orang lain semampu kita, bukan karena kita tidak punya lalu kita memberi dari sesuatu yang tidak halal dan sebagainya, tetapi memberi dari apa yang kita miliki gitu. Jadi marilah menjadi orang Kristen yang murah hati, berempati dengan siapa saja yang ada di sekitar kita, dengan kondisi, keadaan. Kemurahan hati ini jugalah yang dimiliki oleh Yesus, yang dia ajarkan bagi saudara dan saya. Jadi kita juga pun harus meneladani apa yang telah Yesus kerjakan bagi saudara dan saya. Karena kemurahan hatinya, karena ia tergerak hati, karena ia mengasihi saudara dan saya, sehingga ia mati di kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menebus saudara dan saya dari dosa. Maka mari kita juga pun harus memiliki kerendahan hati, untuk bermurah hati, untuk mau berbagi dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Ketika ada orang yang berduka cita, kita perlu menghiburkan mereka, menguatkan. Ketika ada yang dalam pergumulan, permasalahan, kita perlu menguatkan mereka. Dan kalaupun kita memiliki materi yang cukup ataupun bisa, kita pun juga harus membantu mereka dalam segala hal. Tapi bukan berarti seperti yang tadi saya katakan ya memiliki kemurahan hati yang berhikmat ya. Dengan hikmat Tuhan kita akan dapat memilah dan menyikapi segala hal yang terjadi, karena di zaman ini banyak hal orang menghalalkan segala cara untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu mari sekali lagi jadilah orang Kristen yang murah hati, berempati dalam situasi kondisi apapun yang terjadi di sekitar kita, sebab itulah yang Tuhan inginkan bagi saudara dan saya lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat firman Tuhan ini mengingatkan kami untuk memiliki kemurahan hati dimanapun kami pergi dan berada. Sekalipun masa yang sulit dan sukar ini Tuhan, biarlah Tuhan terus taruh kemurahan hati bagi kami. Kami dapat boleh berempati dengan segala hal yang terjadi dengan orang-orang, baik yang seiman maupun yang tidak seiman dengan kami. Kami terus menjadi orang Kristen yang memiliki kemurahan hati. Tuhan tolong kami agar kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa kami di surga, Bapa di dalam nama Yesus, biarlah di sepanjang hari ini semua kami ada dalam berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami Bapa, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.